Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Udah bangun belum guys? Buruan keburu imsak ya. Oke, ini saya tidak ada pembahasan servisan guys. Kebetulan servisan itu gabut semua rata-rata. Wow, amazing. Nah, saya putuskan saya coba nyari rongsokan Android saja ya. Ya, siapa tahu bisa kita jadikan pembahasan. Ya, ini ada satu plastik, ini HP Android rongsokan ya. Saya akan nyoba ambil satu saja. Ya, ini ada Asus ya, Asus Zenfone Go. Iya. Iya. Udah rongsokan dibuang lagi. Oke, ini adalah Asus Zenfone Go ya, atau lebih tepatnya X00BD. Nah, HP ini ya HP rongsokan guys. Seperti ini ya keadaannya. Secara fisik saya lihat LCD masih nggak ada yang pecah ya. Mudah-mudahan sih kalaupun HP ini normal itu bisa diselamatkan, karena saya punya stok untuk di touchscreen-nya ya. Oke, kita akan cek ya, sebetulnya kerusakan ada di mana. Untuk ngecek kerusakan kita bantu dengan power supply ya. Setel di setelan 4 volt. Lalu kita sambungkan kabel positif dan negatifnya ya. Oke, ini kita sambungkan. Lalu untuk tombol powernya berada di bagian atas. Kita tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Jadi bergerak seperti kipas ya. Nah, jika sobat semua menemui kasus yang seperti ini, yang sering saya temui itu kasusnya di IC power ya. Kalau pergerakan jarum seperti kipas. Ya, setelah kita cek dengan power supply, analisa sementara ini IC power bermasalah ya. Oke, kita akan copot semua baut-bautnya. Nah, untuk IC power ini saya tidak tahu persis ya, ini dia menggunakan yang seri apa. Dan saya juga tidak tahu persis apakah saya punya stoknya. Kita akan lihat ya. Oke, ini sudah terbuka. Wow, ini LCD-nya itu sampai seperti ini ya. Lalu kita akan angkat mesinnya ya. Kita akan cari tahu di mana letak IC powernya. Nah, ini kita lepaskan. Jadi ini Asus Zenfone Go ini kelihatannya belum 4G ya. Kalau yang X00BD masih 3G kalau nggak salah. Oke, ini sudah tercopot bagian mesin. Kita copot antena converter. Dan bisa diperhatiin ini ada tanda merah ya, berarti pernah X masuk air. Ya, kita akan fokus di bagian mesinnya. Ini saya copot dulu untuk bagian kamera depan. Nah, ini untuk bagian sensor ya, karetnya dilepas juga karena takutnya kena panas blower ya.
Oke, kita akan cari tahu di mana letak IC power. Untuk mengetahui letak IC power, pastikan dulu di mana letak CPU dan MMC, biasanya berdekatan ya. Nah, ini ada penutup kaleng yang areanya tuh lebar ataupun besar, biasanya di dalamnya tuh ada IC power. Kita coba copot ya. Kita angkat penutup kalengnya. Lalu kita, ini kelentek saja ya. Nah, untuk sebelah kiri itu yang sudah terbuka itu area sinyal ya. Nah, ini kita akan buka kaleng selanjutnya, yaitu yang sebelah kanan ya. Ini masih ada penutupnya. Kita buka. Ya, disinilah letak area CPU dan MMC, dan biasanya sebelahan dengan IC power. Kalau kita lihat, berarti IC power yang di bagian tengah ya, ini. Nah, inilah IC power untuk Asus Zenfone Go. Nah, ini serinya apa, nanti kita akan zoom ya. Ya, inilah hasil zoomnya. Jadi serinya PM8110OVV ya. Setelah saya cek, saya tidak punya stoknya guys. Jadi ya, kalau kita nggak punya stok, langkah selanjutnya jangan nyerah ya. Kita coba lakukan orehot ya, karena biasanya setelah direhot itu bisa memulihkan keadaan. Ataupun setelah direhot dia masih tetap, coba ACP ya, angkat cetak pasang, atau lebih dikenal dengan rebal ya. Oke, ini saya lakukan rehot di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375. Untuk proses rehot itu tidak lebih dari 1 menit ya, jangan lama-lama. Tembak terus di fokus IC-nya ya. Jadi fokus tembak di IC-nya. Boleh digoyang, boleh juga tidak ya. Nah, ini pastikan dia itu panas. Oke, setelah itu ya jangan terlalu lama, kita biarkan ya hingga dingin. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat ini kondisi mesin masih tidak ada tingkat korosi ya, masih mulus lah. Nah, ini penampakan dari IC power ya. Oke, setelah itu kita akan cek ya. Jadi ini kalau HP-HP yang tipe Android seperti ini tuh biasanya saya beli antara 15.000 hingga 25, ada yang 50, tergantung ya. Ya, kita akan cek dengan power supply setelah kita lakukan rehot. Masih tetap ya di setelannya 4 volt boleh, 4,2 juga boleh. Lalu tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Saat saya tekan dia naik lalu turun. Ini artinya ini konsumsi normal guys. Nah, saat saya tekan tombol power dan tahan, dia langsung proses booting ya. Berarti normal guys, alhamdulillah. Nah, ini kita tinggal pasangkan LCD nya, kita akan coba. Mudah-mudahan LCD nya bagus ya. Wah, kalau nggak bagus saya tidak punya stoknya ya. Ya, intinya ambil hikmahnya ya. Jadi ambil sisi positifnya. Jadi untuk pengerjaan seperti HP rongsokan khususnya Android ini kadang terkendala suku cadang ya.
Ya ini saya berharap mudah-mudahan bagus LCD-nya, karena saya punya untuk touchscreen-nya ya. Wah, nggak ada tanda-tanda kehidupan guys untuk LCD-nya. Nah ini bisa jadi LCD ini pecah di dalam ya. Ya intinya HP ini sudah normal guys. Dengan hanya lakukan rehot, tinggal belikan LCD. Nah karena saya nggak punya stok ya. Aduh ya, ini kategori gagal guys. Ya mesin sudah direhot normal, tapi LCD ternyata ini rusak ya, mesti diganti dan saya tidak punya stoknya. Dan ini sudah malam guys, saya putuskan pulang saja ya. Apalagi ini nyonya ini nunggu ini di rumah. Wow, kebetulan malam Jumat lagi. Wah, hujan deras. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya, bisa diambil sisi positifnya. Jadi untuk kasus-kasus yang mati total, jika kita tidak punya stok untuk IC-nya, bisa lakukan rehot ya. Dan tentunya seperti HP yang tadi kita lakukan rehot, akhirnya berhasil guys, tinggal dicarikan LCD dan touchscreen-nya. Kalau touchscreen saya sudah ada. Dinginnya malam ini guys. Oke, terima kasih, bye bye, selamat bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.